Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruth Febrianti Simbarmata dari kelas reguler Des Tambuk 2020 dengan NIM 2203111053. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan mempresentasikan contoh proposal yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Cerita Fantasi dengan metode Picture and Picture pada siswa kelas 7T2 SMP Muhammadiyah 01 Medan dengan peneliti yang bernama Siti Alia Jausa. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita akan memasuki pembahasan pertama yaitu mengenai apa yang dilakukan oleh peneliti sehingga ia merumuskan masalah tersebut dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukannya. Nah, permasalahan dalam penelitian tindakan ini ialah belum optimalnya kemampuan siswa dalam menulis teks cerita fantasi. Hal ini diketahui si peneliti karena telah melakukan observasi dan wawancara, di mana hasil observasi yang didapat peneliti menunjukkan bahwa rendahnya minat siswa dalam belajar dan kurangnya pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran teks cerita fantasi. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan si peneliti yaitu menunjukkan guru tidak menggunakan metode maupun media apapun yang dapat membantu atau mendorong siswa untuk terampil menulis teks. Nah, dalam wawancara tersebut, guru hanya menjelaskan materi dan meminta siswa untuk melakukan atau menuliskan sebuah teks. Selanjutnya, kita akan membahas kecermatan peneliti dalam memilih teori yang dijadikan landasan penelitian. Nah, setelah saya membaca contoh proposal, saya pikir peneliti sudah cermat dalam memilih teori karena dia menggunakan teori yang sesuai dengan topik permasalahan penelitian. Nah, di sini peneliti menyertakan teori terkait kemampuan menulis, teori terkait teks cerita fantasi, dan teori terkait metode Picture and Picture sesuai dengan topik permasalahan. Tetapi di sini si peneliti masih menggunakan teori yang belum muktahir seperti memakai referensi tahun 2004, 2009, dan 2010. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik dan instrumen yang digunakan peneliti. Nah, dalam penelitian ini, si peneliti melakukan teknik penelitian yang berupa observasi dan tes. Nah, observasi yang dilakukan si peneliti berupa pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengajar dan kondisi keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan pada tahap tes, si peneliti ini menggunakan esai untuk menugaskan siswa dalam menulis teks cerita fantasi berdasarkan gambar-gambar yang telah disediakan oleh si peneliti. Pada tahap ini, tes hanya dilakukan sekali, karena hasil tes akan dibandingkan dengan tulisan siswa mengenai teks cerita fantasi sebelum dilakukannya tindakan. Untuk instrumen penelitian, si peneliti memakai lembar observasi kemampuan guru, lembar observasi keaktifan siswa, dan pedoman tes. Teman-teman bisa lihat sendiri, beginilah lembar observasi kemampuan guru. Sedangkan teman-teman bisa lihat sendiri, beginilah lembar observasi keaktifan siswa. Dan instrumen yang terakhir yaitu pedoman tes. Beginilah bentukan pedoman tes pada penelitian ini. Untuk pemaparan materi selanjutnya, kita akan membahas proses pelaksanaan tindakan tiap siklus. Nah, yang pertama ialah tahap perencanaan, di mana si peneliti menyiapkan RPP, menentukan serta menyiapkan materi pembelajaran, lembar kerja siswa, dan media gambar yang akan digunakan. Dan peneliti pada tahap perencanaan ini menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar pedoman observasi dan lembar penilaian tes. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dirancang, dimulai dari membuka pembelajaran, menjelaskan materi pembelajaran, serta meminta siswa mengamati gambar-gambar yang telah disajikan. Nah, sedangkan si peneliti hanya membantu guru untuk membagikan gambar dan lembar kerja peserta didik untuk menulis teks cerita fantasi. Tidak hanya itu, dalam tahapan ini, guru menjelaskan cara pengerjaan LKPD dan siswa diminta untuk memilih serta menentukan beberapa gambar yang dirancangkan untuk pengembangan ide. Lalu, guru meminta siswa untuk menulis teks cerita fantasi sesuai dengan gambar yang telah dipilih sebelumnya. Setelah selesai, guru menutup pembelajaran dengan mengapresiasi hasil kerja siswa.
Selanjutnya yaitu tahap observasi. Berdasarkan tabel di samping ini, si peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku guru dalam mengajar di siklus pertama. Nah, pada pengamatan ini dapat dikatakan sangat baik karena guru memperoleh hasil 95,83%, di mana guru dapat menguasai materi pembelajaran yang diajarkan dan mampu menjawab pertanyaan siswa, serta guru mampu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan tidak hanya itu, guru juga menyajikan pembelajaran dengan sistematis dan sesuai urutan dalam memahami teks cerita fantasi. Dan guru juga mampu menggunakan media dengan tepat serta menunjukkan penampilan dalam mengajar yang baik. Akan tetapi, kekurangannya di sini ialah guru kurang menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan sintaksnya. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat sendiri, di samping ini merupakan tabel distribusi frekuensi perilaku siswa pada siklus pertama, di mana siswa yang hadir di kelas berjumlah 30 orang atau sekitar 83,34%, berkategori sangat aktif dari jumlah keseluruhan yaitu 36 orang. Sedangkan pada saat pembelajaran menulis, siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 66,67% atau berada dalam kategori aktif. Tidak hanya itu, siswa yang mengajukan pertanyaan pada saat pembelajaran sebanyak 42,67% dan berkategori cukup aktif. Sedangkan siswa yang menjawab pertanyaan lisan dari guru sebanyak 36,11% dan berkategori kurang aktif. Serta 80,56% siswa tertib saat mengikuti proses pembelajaran dan hal ini berkategori sangat baik. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan refleksi. Teman-teman bisa melihat sendiri, berikut adalah hasil tes menulis teks cerita fantasi siswa. Nah, jika dibandingkan dengan hasil ketuntasan belajar klasikal rasiklus yaitu sebesar 13,33%, maka antara hasil ketuntasan belajar klasikal prasiklus dengan siklus 1 memiliki perbedaan yang cukup jauh yaitu sebesar 66,67%. Oleh karenanya, guru dan peneliti sepakat untuk tidak melanjutkan penelitian sampai pada siklus 2. Akan tetapi di sini guru dan peneliti tetap melakukan refleksi untuk menentukan perlakuan yang tepat terhadap siswa yang belum mampu mencapai KKM. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang dilakukan si peneliti ialah analisis kualitatif dan kuantitatif deskriptif, di mana analisis data kualitatif dilakukan terhadap hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa, sedangkan kuantitatif dilakukan terhadap tes menulis siswa dalam menulis teks cerita fantasi. Dan teman-teman bisa melihat sendiri, di samping ini merupakan rumus hasil tes menulis siswa. Teman-teman, di samping ini merupakan rumus presentasi hasil observasi. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih.